kaitan antara limit fungsi kompleks dengan limit fungsi dua peubah, singkatnya adalah limit fungsi kompleks ini ada jika masing-masing limit fungsi dua peubah dari bagian real dan bagian imajiner dari fungsi kompleks ini ada dan nilainya sama sama dengan nilai nanti nilai limit fungsi kompleksnya adalah U0 tambah IV0. Oke, jadi walaupun ini ekuivalensi, bagian yang sering digunakan atau yang praktis akan digunakan adalah ini. Jika limit fungsi dua peubah ini ada dan nilainya U0 untuk bagian real ini U0 dan limit fungsi dua peubah untuk V sama dengan V0, maka limit fungsi kompleksnya adalah U0 tambah I V0. Oke. Ya, Anda bisa coba untuk beberapa fungsi yang dasar. Tentu di bagian awal limit fungsi kompleks kita dapat memeriksanya dengan definisi limit dengan menggunakan definisi limit epsilon delta. Nah, tapi kita juga dapat menggunakan hal ini khususnya untuk fungsi kompleks yang tidak mudah untuk diperiksa melalui definisi. Jadi kita cukup tuliskan atau jabarkan fungsi kompleks tersebut sebagai masing-masing kita tuliskan bagian realnya sebagai fungsi dua peubah, bagian imajinernya sebagai fungsi dua peubah. Kita cek masing-masing limit fungsi dua peubah ini, dan jika keduanya ada, maka limit fungsi ini ada dan nilainya sama dengan nilai limit bagian real tambah I kali nilai limit bagian imajinernya. Oke, sebagai fungsi dua peubah. Oke. Oke. Dan juga seperti halnya limit fungsi real, kita juga punya operasi fungsi dalam hal ini. Dalam hal ini jika Anda mempunyai dua fungsi, katakanlah f dan g, jika limit z menuju z0 dari fz sama dengan w1 misalnya, kemudian limit z menuju z0 dari gz sama dengan w2, maka limit dari jumlah sama dengan jumlah dari limit, dalam arti limit z menuju z0 dari fz tambah gz sama dengan w1 tambah w2, dan juga hal tersebut juga berlaku jika saya ganti tanda tambah dengan tanda kurang, seperti itu. Demikian pula dengan limit hasil kali, jadi limit z menuju z0 dari fz kali gz sama dengan w1 kali w2. Nah, khususnya jika W2 tidak 0, maka kita bisa mendefinisikan limit Z menuju Z0 dari FZ dibagi GZ. Dan hal limit tersebut ada dan nilainya sama dengan W1 dibagi W2. Oke. Nah, ini jadi dua teorema penting untuk limit fungsi. Nah, sebagai akibat dari limit fungsi teorema yang kedua, dengan menggunakan induksi, maka kita dapat menunjukkan bahwa limit Z menuju Z0 dari Z pangkat N sama dengan Z0 pangkat N untuk setiap bilangan asli N. Dan hal ini merupakan kasus khusus dari limit fungsi suku banyak. Sebab dengan menggunakan bagian satu, kemudian Anda menggunakan sifat kelinearan tadi, bahwa limit jumlah sama dengan jumlah limit, Anda akan peroleh jika PZ adalah suatu polinom, maka limit Z menuju Z0 dari PZ adalah sama dengan PZ0. Ya, adalah PZ0. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas konsep limit yang melibatkan entah hingga, walaupun ini bukan bagian utama dari pembahasan limit. Nah, tapi kita akan bahas kilas. Nah, sebelumnya Anda melihat bahwa limit fungsi untuk setiap bilangan kompleks. Nah, sekarang kita akan melihat limit fungsi yang melibatkan titik tak hingga. Ya, jadi kita bekerja pada bidang kompleks digabungkan dengan satu titik, yakni titik tak hingga. Oke.
Nah, tentu saja kalau Anda bekerja untuk fungsi bilangan real, jelas bahwa Tahingga itu adalah objek yang lebih besar dari bilangan real apapun. Jadi bisa ada proses seperti itu. Nah, bagaimana pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara kita menjelaskan apa yang dimaksud Tahingga pada bidang kompleks ini. Ya, apa yang dimaksud dengan Tahingga pada bidang kompleks. Oke. Nah, kita akan melihat bahwa titik Tahingga salah satunya dapat direpresentasikan atau diilustrasikan dengan menggunakan proyeksi stereografik. Jadi proyeksi stereografik ini yang kita akan bahas sebagai berikut. Oke. Nah, sekarang tinjau bola berpusat di titik asal dan berjari-jari satu. Oke, jadi bola satuan. Kemudian tinjau bidang kompleksnya. Tinjau bidang kompleks. Oke. Nah, misalkan situasinya adalah misalkan Anda gambarkan pada gambar seperti ini. Jadi yang bagian yang mendatar adalah bidang kompleks, kemudian ini bola satuan, dan bidang kompleks ini asumsikan titik 0 jadi Z sama dengan 0 berimpit dengan titik pusat lingkaran. Artinya kalau dilihat, artinya bidang kompleks ini memotong bola ini menjadi dua bagian, bagian atas pada bidang dan bagian bawahnya. Oke. Nah, kemudian saya ingin mengaitkan antara suatu bilangan pada bidang kompleks atau titik dengan titik pada permukaan bola. Oke. Membuat pengaitan antara titik pada bidang kompleks dengan titik pada permukaan bola. Caranya adalah pertama kita tinjau titik. Jadi kalau Anda melihat ini sebagai 3 dimensi, titik 0,001 ini saya notasikan sebagai U. Jadi ini sebagai kutub utara. Nah, saya notasikan sebagai U. Nah, kita akan mengaitkan titik Z. Misalkan saya ambil titik Z di bidang kompleks ini. Misalkan titik Z ini. Saya ambil. Nah, saya ingin mengaitkan dengan titik pada permukaan bola dengan cara pertama saya akan menghubungkan titik U dengan titik Z. Oke. Dengan suatu garis. Nah, tentu saja garis tersebut akan memotong permukaan bola. Oke, dalam hal ini permukaan bola. Nah, titik potong atau titik irisan antara garis yang menghubungkan Z dengan U ini kita namakan titik P. Oke, kita namakan titik P. Nah, jadi titik P ini kita kaitkan dengan titik Z yang dipilih pada bidang kompleks dikaitkan dengan P. Seperti itu. Nah, sebaliknya jika Anda mulai dari titik pada permukaan bola, kemudian Anda hubungkan titik pada permukaan bola ini dengan titik kutub utara tadi, U. Kemudian Anda perpanjang garisnya, garis yang menghubungkan ini. Nah, kemudian garis ini memotong bidang kompleks di mana? Nah, itu mengaitkan antara P dengan Z. Nah, artinya apa? Dan sebaliknya, jika titik W ini berada di cakram satuan, saya hubungkan tinggal menghubungkan W dengan U sebagai garis, kemudian perpanjang garisnya kan memotong permukaan bola misalkan di titik Q seperti ini. Nah, Anda perhatikan bahwa dan juga sebaliknya, kalau saya punya titik Q, kemudian saya hubungkan dengan titik U, pasti saya akan memotong di bidang kompleks di garis ini pasti akan memotong bidang kompleks di titik katakanlah W. Nah, itu jadi juga mengaitkan antara kaitan antara W dengan Q. Oke, jadi artinya apa? Semua bilangan pada bidang kompleks dapat diidentifikasi dengan titik pada permukaan bola ini kecuali titik U ini sendiri. Jadi kalau saya hubungkan U dengan, saya tidak bisa menghubungkan jelas, tidak bisa menghubungkan
U dengan U. Karena untuk membuat suatu garis, setidaknya saya harus mempunyai dua titik yang berbeda. Seperti itu. Nah, sekarang Anda perhatikan kalau misalnya titik P ini digeser mendekati U, dalam arti saya geser semakin ke atas, Anda perhatikan bahwa, kemudian saya hubungkan dengan garis, Anda perhatikan bahwa garis ini pasti akan berada di titik potong di bidang kompleksnya akan berada di luar cakram satuan dan lebih jauh akan lebih menjauhi titik 0,0. Nah, titik yang berkorespondensi dengan U ini kita namakan sebagai titik tak hingga. Seperti itu. Oke. Oke, ini jadi tulisannya. Nanti Anda bisa baca. Idenya adalah seperti itu. Jadi titik tak hingga titik yang berkorespondensi dengan titik kutub utara atau titik U. Seperti itu. Oke. Nah, itu definisi tak hingga di sini. Oke. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa titik di luar lingkaran satuan, jadi Anda perhatikan bahwa titik di luar lingkaran satuan ini pasti korespondensinya ke setengah bola yang bagian atas. Sementara itu titik yang di dalam korespondensinya haruslah dengan bola yang di bagian bawah. Oke. Nah, kalau Anda bayangkan kalau U ini berkorespondensi artinya dapat diidentifikasi. Jadi kalau titik tak hingga itu dapat diidentifikasi sebagai titik U, saya mengatakan suatu titik pada bidang kompleks ini mendekati tak hingga sama artinya dengan misalkan Z saya di sini, kemudian saya hubungkan dengan U di sini. Misalkan di sini titik potongnya. Titik Z ini menuju tak hingga ini dapat diwakili dengan titik perpotongan yang merupakan identifikasi Z ini menuju U, seperti itu, mendekati U. Ya, artinya seperti itu. Artinya mendekati U. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Jadi mengatakan Z menuju tak hingga sama halnya dengan mengatakan titik yang berkorespondensi dengan Z itu pada permukaan bola mendekati titik U. Seperti itu. Paham? Coba, ada pertanyaan? Anika Witasari, ada pertanyaan? Anika? Enggak ada, Pak. Apakah ada pertanyaan? Enggak ada. Coba kalau seperti itu, kalau misalnya ini, coba atau tadi dijelaskan ulang, apa arti dari Z menuju tak hingga? Anika? Iya, Pak. Iya. Yeah. Secara intuitif Z menuju tak hingga apa artinya? Z menuju tak hingga itu mendekati U. Apa yang mendekati U? Titik yang berkorespondensi dengan U. Berkorespondensi dengan? Titik U. Nah, titik yang berkorespondensi dengan U kan titik tak hingga itu sendiri. Maksudnya bagaimana? Jadi, coba yang sistematis. Z menuju tak hingga jika diartikan sebagai, coba yang lengkap kalimatnya. Titik di suatu bidang Z yang berkorespondensi dengan U. Oh, yang berkorespondensi dengan U kan tak hingga saja. Tidak ada titik pada bidang kompleks yang berkorespondensi dengan U. Karena kan saya tidak bisa membuat garis yang seperti itu kan.
Jadi ini memotongnya di tempat lain. Coba Anika, diulangi. Z menuju Tahingga artinya apa? Oke, atau ada yang lain ingin membantu? Silakan. Atau titik yang berkorespondensi dengan Z pada permukaan bola yang mendekati U. Nah, seperti itu. Oke, jadi pada permukaan bola yang mendekati U. Nah, oke. Nah, sekarang artinya kalau misalnya saya gambar seperti ini, misalnya mendekati U ya. Semakin mendekati U, berarti apa artinya? Di atas. Titik yang berkorespondensi dengan ini semakin menjauhi ini kan, lingkaran satuan. Nah, jadi artinya saya secara seksama bisa mendefinisikan bahwa untuk setiap epsilon positif yang kecil, katakanlah yang kecil dalam arti epsilon di antara 0 dan 1 di sini, titik pada himpunan Z di mana modulus Z lebih besar dari 1 per epsilon, Anda bayangkan misalkan epsilonnya sama dengan 1/10 misalkan. Nah, jadi ini adalah himpunan di luar cakram satuan yang berjari-jari 10. Seperti itu. Berkorespondensi dengan titik yang dekat dengan U. Oke, artinya himpunan titik ini apa? Adalah himpunan titik-titik yang dekat dengan Tahingga. Nah, dengan analogi seperti itu, kita dan juga analogi definisi lingkungan di sekitar bilangan kompleks, kita namakan himpunan Z, bilangan kompleks Z, di mana modulusnya lebih besar dari 1 per epsilon, dinamakan lingkungan epsilon dari Tahingga. Oke? Paham maksudnya di sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ihsan, coba Ihsan. Ihsan R. Ihsan R. Bisa dijelaskan ulang lingkungan epsilon dari Tahingga? Martin? Ya, Pak. Bisa dijelaskan ulang apa yang dimaksud dengan lingkungan epsilon dari Tahingga? Untuk setiap epsilon yang kecil ya, Pak. Oke. Yang kecil seperti apa biasanya kriterianya? Martin. Yang Bapak tulis bukan, Pak? Ya, 0 coba sampai. dibaca. 01. Ya, 0. Kemudian Kemudian titik tersebut pada himpunan set modulus set lebih besar dari 1 per epsilon. Oke. Mengapa himpunan ini disebut lingkungan epsilon dari Tahingga, Martin? Alasannya mengapa di dekat lingkungan epsilon dari Tahingga? Karena berkorespondensi, Pak, dengan apa? Dengan titik itu yang berkorespondensi dengan Martin? Korespondensi dengan titik yang dekat dengan U-nya, Pak. Oke, mengapa itu dinamakan lingkungan epsilon dari Tahingga? Mengapa harus U? Tidak titik yang lain. Apa tadi hubungan U dengan Tahingga apa, Martin? Hubungan U dengan Tahingga apa, Martin? Titik U berkorespondensi dengan Tahingga bukan, Pak? Titik U berkorespondensi dengan Tahingga.
Oke. Karena itu ya alasannya jadi himpunan ini dekat dengan lingkungan epsilon dari tak hingga. Seperti itu ya konsepnya. Oke. Bisa ya? Nah, sekarang untuk menuliskan definisi limit yang melibatkan tak hingga, kita gunakan itu. Gunakan konsep tadi, lingkungan epsilon dari tak hingga. Oke. Nah, yang pertama, limit tak hingga. Oke. Artinya, limit Z menuju Z0 dari FZ sama dengan tak hingga ini didefinisikan sebagai berikut. Jika untuk setiap epsilon positif di antara 0 dan 1, terdapat delta positif, sehingga untuk setiap Z yang berada di cakram yang berpusat di Z0 dan berjari-jari delta berlaku modulus FZ lebih besar dari 1 per epsilon. Artinya FZ berada di mana? Lingkungan epsilon dari tak hingga. Seperti itu ya. Baik, kemudian yang kedua, limit Z menuju tak hingga dari FZ sama dengan W0 jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta. Nah, sekarang bedanya nomor 1 dan nomor 2 apa? Yang nomor 1 adalah limit tak hingga, nomor 2 ada limit di tak hingga. Oke. Limit di tak hingga. Sehingga untuk setiap epsilon positif terdapat delta di antara 0 dan 1, sehingga untuk setiap modulus Z lebih besar dari 1 per delta, ini akan berlaku. Jadi untuk setiap Z yang berada di lingkungan delta dari tak hingga, berlaku jarak FZ ke W0 lebih kecil dari epsilon. Jadi artinya selisih atau modulus dari FZ dikurangi W0 lebih kecil dari epsilon. Kecil nilainya. Jadi kalau dibaca secara intuitif adalah jarak atau modulus FZ dengan W0 dapat dibuat kecil, sebarang kecil dengan ukuran epsilon dengan cara membuat Z cukup dekat dengan tak hingga. Artinya membuat Z berada menentukan delta atau memilih lingkungan delta dari tak hingga, sehingga untuk setiap Z yang berada pada lingkungan tersebut jarak FZ ke W0 kecil. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya di sini limit tak hingga di tak hingga. Limit di tak hingga yang bernilai tak hingga. Jadi modifikasi bagian tadi bahwa FZ ini berada di lingkungan epsilon dari tak hingga dapat dibuat dengan cara memilih delta sedemikian hingga untuk setiap Z yang berada di lingkungan delta dari tak hingga berlaku ini. Oke. Nah, jadi mengatakan lingkungan delta ataupun lingkungan epsilon dari tak hingga seperti tadi di himpunan tadi mengukurnya. Oke. Nah, walaupun secara intuitif kalau Anda melihat ukuran dari atau ukuran jauh dekatnya itu Anda bandingkan jaraknya dengan selisih, kemudian Anda ambil modulusnya lebih kecil dari suatu bilangan yang kecil. Nah, tapi di sini kita tidak bisa menghitung selisih antara bilangan kompleks dengan tak hingga. Karena tak hingga itu bukan bilangan kompleks. Jadi operasi aljabar pada bilangan kompleks tidak akan berlaku. Itu satu hal. Kemudian hal lain, tentu saja kita tidak bisa mengukur modulusnya seperti apa. Modulus dari selisihnya maksudnya. Nah, makanya kita di awal tadi perlu didefinisikan apa itu tak hingga, apa itu maksud dari dekat dengan tak hingga pada bilangan kompleks dengan menggunakan proyeksi stereografik tadi. Seperti itu. Oke. Bisa ya? Ada pertanyaan? Nah, walaupun definisi tadi membantu, tapi terkadang kita tidak cukup mudah untuk memeriksa limit fungsi di tak hingga ataupun limit tak hingga dengan menggunakan definisi tadi.
Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan definisi itu, kita kaitkan dengan definisi limit di suatu bilangan kompleks dan apa korespondensinya. Oke. Nah, jadi yang pertama, limit Z menuju Z0 dari Fz sama dengan tak hingga itu sama saja dengan menghitung atau memeriksa bahwa limit Z menuju Z0 dari 1 per Fz itu sama dengan 0. Oke. Satu hal seperti itu. Jadi misalkan Fz-nya yang mudah saja, misalkan Z-nya sama dengan 1 per Z min Fz-nya sama dengan 1 per Z min Z0 misalkan. Kemudian Anda cari 1 per Fz-nya tentu sama dengan Z min Z0. Kemudian Anda hitung limitnya 0. Kemudian Anda bisa mengatakan limit yang di awal tadi nilainya tak hingga. Nah, jadi artinya apa manfaat dari ekuivalensi ini adalah jika ini yang ditanya. Nah, di sini jadi dalam tanda kutip di sini sulit untuk dihitung atau diverifikasi. Nah, kita ubah ke yang ini yang mudah. Mudah. Seperti itu. Demikian pula limit di tak hingga. Demikian pula limit di tak hingga. Oke. Demikian pula limit di tak hingga. Nah, bagaimana cara memeriksa limit di tak hingga? Bahwa untuk menghitung limit Z menuju tak hingga dari Fz sama dengan W0, kita bisa mengubahnya menjadi pertanyaan untuk menghitung limit Z menuju 0 dari F yang dihitung di per Z, itu nilainya sama dengan W0. Jadi seperti tadi, yang ini dicari, ditanya, yang susah, yang diubah, F-nya diketahui, tentu Anda bisa tinggal mengganti peranan Z dengan 1 per Z, bisa memperoleh fungsi baru, kemudian Anda hitung limit di 0, cukup menghitung limit di 0. Oke. Sama dengan, dan diperoleh nilainya sama dengan W0. Demikian pula, tadi ya yang bagian ketiga hanyalah kombinasi dari bagian pertama dan kedua. Yakni, limit Z menuju tak hingga dari Fz sama dengan tak hingga jika ini sama dengan 0. Limit Z menuju 0, 1 per F, 1 per Z sama dengan 0. Seperti itu. Oke. Baik, ada pertanyaan? Bisa menggunakan hal ini? Apakah ada pertanyaan? Ahmad Rafiq, ada pertanyaan? Ahmad Rafiq? Belum, Pak. Oke, coba kalau misalnya limit Z menuju tak hingga dari Z kuadrat sama dengan apa? Coba mungkin saya gunakan papan tulis saja. Ahmad Rafiq. Kalau limit dengan menggunakan teorema tadi misalnya, gunakan Z kuadrat sama dengan apa ini? Ahmad Rafiq. W0 kuadrat, Pak. Ya? W0 kuadrat bukan, Pak? Apa maksudnya? Ini nilainya berapa? W maksudnya bagaimana W? Limit Z menuju tak hingga dari Z kuadrat. Itu sama dengan apa? Ahmad Rafiq? Limit Z menuju 0. Limit Z menuju 0. Dari 1 per Z kuadrat. 1 per... Mengapa seperti itu? Sesuai teorema yang tadi, Pak. Coba. Yang mana? Teorema yang mana? Yang Oke, limit atau Z ini menuju... Anda selesaikan dulu.
limit Z menuju 0 dari 1 per Z kuadrat nilainya berapa nih? Limitnya Tahingga, apa? Pak. Tahingga, oke. Jadi Tahingga. kesimpulannya? Kesimpulannya Kalau Anda bilang ini tahingga, kemudian kesimpulan di sini apa? Akibatnya apa? gimana, Pak? Ya kan ini kan yang ditanya nih. Kemudian Anda bilang mengerjakannya melalui ini. Kemudian Anda peroleh tahingga ini, terus jawabannya apa? Oh, berarti tahingga juga, Pak. Tahingga juga. Oke. Yang lain Iya. ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan hal ini? Coba. Ada yang mau punya pendapat? Ari Ratna, coba. Ari Ratna. Ari Ratna. Tolong, Ari Ratna. Bagaimana limitnya ini apa dan bagaimana cara memeriksanya? Ari Ratna, silakan. Apakah suara saya terdengar, Pak? Iya. Ya. Bisa pakai definisi yang di awal. Atau langsung dengan teorema saja. Anda pilih Langsung dari teorema. 3 poin itu yang mana yang digunakan? Pakai teorema yang nomor 2, Pak. Oke, nomor 2. Jadi Anda yang dilakukan apa? Pertama kan diketahui limit Z menuju tahingga dari Z kuadrat. Itu kita ubah ke limit Z menuju 0 seperti Z kuadrat seperti yang Raufik tadi kerjakan. Ini? Ya, kita dapat tahingga juga. Nah, Anda perhatikan bahwa di awal teorema tadi itu W0 itu apa dia? Asumsinya apa? W0. W0 tadi asumsinya. Boleh tahingga tidak? W0 tidak. Bilangan kompleks kan? Bilangan kompleks, iya. Jadi bukan tahingga kan? Iya. Nah, bagaimana cara memperbaikinya sekarang? Yang lain boleh langsung aktif. Ya, silakan, Doni. Oke, yang jadinya limit Z menuju 0 dari 1 per Z kuadrat. Seperti ini ya. Ini yang berarti yang ketiga ya? Iya. Oke, jadi ini Z kuadrat, ini nilainya sama dengan 0. Nah, kalau yang ketiga kesimpulannya ini akan menjadi apa? Tahingga. Doni, tahingga. Jadi tahingga ya. Baik. Nah, sekarang coba ulangi Ahmad Raufik. Jadi pertama diubah dulu ke menjadi limit menuju Z menuju 0 dari 1 per Z kuadrat. Lalu 1 per pakai sebentar. teorema yang ketiga. Pelan-pelan yang dibaca apa? Fungsinya ini 1 per 1 per Z kuadrat. 1 per 1. Oh, yang ini, Pak. Iya. Bukan yang 1 per ini kan? 1 per iya. 1 per Jadi 1 per Z kuadrat. Ya, jadi diubah ke limit Z menuju 0. Limit Z menuju 0 dari 1 per 1 per Z kuadrat. Oke. Jadinya dapat limit Z menuju 0 dari Z kuadrat. Sama dengan 0. Sama dengan 0. Karena nilai 0, berdasarkan teorema terakhir yang bagian ketiga, limit Z menuju tahingga dari Z kuadrat sama dengan tahingga ya? 0. Bukan 0, tahingga kan? Oh iya, Pak. Seperti itu. Ari Ratna, tolong diulang. Oh, yang tadi ya, Pak? Iya. Pertama, limitnya Z mendekati tahingga
dari Z kuadrat itu kita pakai teorema yang ketiga. Oke. Itu jadi limit Z menuju 0 1/1 Z kuadrat. Nah, didapat limit Z0-nya itu sama dengan Z0, limit Z menuju 0 dari Z kuadrat itu sama dengan 0. Nah, dari situ didapat limit Z menuju tahingganya itu tahingga. Seperti itu. Bisa ya? Iya. Baik. Baik, saya kira bisa dilanjutkan. Oke. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah mengenai kekontinuan. Nah, apa yang dimaksud dengan fungsi yang kontinu? Jadi seperti halnya fungsi yang bernilai real atau fungsi pada R, juga kita katakan f kontinu di suatu titik, sekarang kontinu di suatu bilangan kompleks Z0 jika limit Z menuju Z0 dari Fz sama dengan Fz0. Oke. Nah, apa arti dari kesamaan ini? Artinya ada beberapa hal yang implisit di sini. Artinya bahwa fungsi f terdefinisi di Z0, kemudian nilai limitnya ada, dan keduanya sama nilainya. Bahwa nilai limit sama dengan nilai fungsinya di titik tersebut. Kemudian kita juga dapat merumuskan definisi kekontinuan ini dalam notasi epsilon delta dengan cara fungsi f kontinu di Z0 untuk setiap epsilon positif, terdapat delta positif, sehingga untuk setiap Z yang memenuhi Z min Z0 lebih kecil dari delta, berlaku modulus Fz dikurangi Fz0 lebih kecil dari epsilon. Jadi artinya modulus dari Fz min Fz0 dapat dibuat sebarang kecil dengan cara membuat modulus dari Z dengan dikurangi Z0 cukup kecil dengan untuk pilihan suatu delta. Oke. Pertanyaan, komentar? Ya? Aji Gumilang? Berarti Pak, kalau sekarang Z-nya bisa sama dengan Z0, Pak. Nah, tepat sekali. Jadi artinya di sini perbedaan definisi kekontinuan dengan limit adalah ketika kita ingin membahas limit, kita tidak peduli nilai fungsi f di Z0. Bahkan Z0 bisa jadi bukan daerah termasuk di daerah asal dari f. Oke. Nah, kita hanya melihat bahwa nilai f di sekitar Z0, kecuali Z0 itu mendekati bilangan apa maksud dari limit. Nah, sekarang maksud dari kekontinuan adalah lebih membatasi bahwa nilai limit dari bilangan di sekitar Z0 dan mungkin juga termasuk Z0 itu sendiri mendekati persisnya satu bilangan saja, yakni Fz0. Seperti itu. Oke. Oke, Pak, baik. Seperti itu. Jadi perbedaannya seperti itu. Perbedaan antara limit fungsi dan kekontinuan fungsi. Oke. Baik. Nah, demikian pula jika saya katakan fungsi f kontinu pada suatu himpunan, jika f kontinu di setiap titik yang berada di himpunan tersebut. Jadi misalkan f kontinu pada S jika f kontinu di setiap Z0 di S. Oke, seperti itu definisi. Nah, saya akan merangkum sekilas sifat-sifat fungsi kontinu. Mungkin Anda bisa mempelajari penjelasan atau sketsa buktinya di buku. Yang pertama adalah komposisi dari dua fungsi yang kontinu juga adalah fungsi yang kontinu. Kemudian berikutnya di sini ini mungkin mirip dengan konsep yang pernah Anda pelajari di pengantar analisis real, bahwa sekarang ini juga mirip. Kalau di analisis real adalah misalkan intuisinya adalah kalau Anda punya fungsi yang kontinu di sini, kemudian fungsi di sini positif, pasti ada di sekitarnya yang positif. Nah, di sini
Intuisinya adalah jika fungsi f kontinu dan tidak nol di Z0, kita tidak mempunyai urutan di bilangan kompleks. Jadi kesimpulannya adalah maka fz tidak nol pada suatu lingkungan dari Z0. Jadi artinya kalau di bidang kompleks, ini saya gambarkan daerah asalnya. Misalkan di Z0 ini nilai fungsi f ini sudah tahu tidak nol, pasti saya bisa menemukan suatu cakram supaya semua di sini tidak nol. Seperti itu. Oke, ini menggunakan definisi kekontinuan dan juga menggunakan ketersamaan segitiga misalnya. Dan juga ada bisa menggunakan misalkan kontradiksi untuk buktinya. Oke, nah yang berikutnya sebenarnya ini merupakan salah satu contoh khusus dari fungsi dua peubah, yakni misalkan S adalah himpunan tutup dan terbatas, jika F kontinu pada S, maka terdapat suatu bilangan positif M sedemikian hingga modulus FZ lebih kecil sama dengan M. Jadi singkatnya apa ini teorema 3 ini? Bahwa fungsi F yang kontinu pada himpunan yang tertutup dan terbatas, maka fungsi tersebut adalah fungsi yang terbatas. Analoginya pada fungsi bernilai real apa? Fungsi F yang kontinu pada interval ya, interval tutup dan terbatas, maka fungsi tersebut dan terbatas. Dan persisnya apa? Lebih lanjut, fungsi ini apa? Maaf, ini saya salah. Terusnya persis sama dengan M. Ya. Persisnya adalah kalau di fungsi bernilai real ini seperti teorema maksimum dan minimum ya, bahwa modulusnya tercapai di nilai modulusnya tercapai sama dengan M tadi. Oke. Dan mungkin ini juga sebenarnya di buku juga kurang pas. Ini bukan M ya, jadi sebenarnya ini persisnya adalah infimum dari M, di mana M memenuhi bersamaan 1. Memenuhi 1. Oke. Nah, ini idenya seperti apa? Idenya seperti kalau kita punya FZ-nya sama dengan UXY ditambah I VXY, modulus dari FZ-nya sama dengan apa? Oke, modulus FZ-nya sama dengan apa? Kasia Sherina. Kasia Sherina. Modulus dari FZ-nya sama dengan? Sama dengan akar dari U kuadrat tambah V kuadrat. U kuadrat tambah V kuadrat. Nah, kemudian kalau F-nya kontinu, apa yang bisa dikatakan dengan U dan V-nya ini? Sebagai fungsi dua peubah. Kasia. Kenapa, Pak? Apa yang kalau misalkan F-nya kontinu, pada artinya di setiap titik pada S, apa yang bisa dikatakan dengan U dan V-nya ini? Kontinu juga. Mengapa? Coba kita bahas detail coba. Jadi tadi FZ-nya sama dengan U X, Y tambah I V X, Y. Dan modulusnya adalah, jadi kita ingin menggunakan sifat fungsi dua peubah untuk membuktikan hal ini. Coba, Kasia, mengapa U dan V-nya kontinu? Soalnya kalau fungsinya tadi kontinu, itunya juga kontinu kan? Oke, ya itu sebagai akibat. Argumennya bagaimana? Coba, misalkan saya punya
Z0 anggota sebarang anggota dari S. Artinya F continue di Z0 itu apa? Kasih ya. Artinya apa? Apa tadi? Definisinya apa? Continue di Z0. Artinya ada epsilon lebih besar dari 0. Atau kalau dengan limit saja? Iya, ada epsilon lebih besar daripada 0. Sehingga memenuhi fx min fz0 lebih kecil daripada epsilon. Atau ini aja, kalau dengan limit, jika limitnya apa? Jika limitnya sama dengan fz0. Limit dari fz sama dengan fz0. Z0. Oke, nah sekarang kita ingin melihat apa yang yang akan ditunjukkan apa? Yang jadi pertanyaan apa? Yang ditanyakan apa? Atau yang ingin ditunjukkan apa? Tadi di awal. Kasih ya. Apakah UV-nya kontinu? Apakah U dan V kontinu? Nah, jadi bagaimana cara kita mengaitkan antara kontinuan F dan U dengan V? Ya, kita gunakan apa tadi? Yang di awal tadi. Yang dibahas di awal tadi apa? Kasih ya. Gimana, Pak? Bagaimana cara mengaitkan limit fungsi kompleks dengan limit fungsi dua peubah? Kan ada kan tadi? Coba. Jadi kan saya sudah punya ini modelnya nih. Iya. Nah, oke. Yang akan ditunjukkan U dan V ini kontinu. Apa yang dimaksud dengan kekontinuan itu di situ? Tentu kontinunya kalau di Z0 itu, jadi saya akan melihat apa? Kasih ya. Bagian real dan bagian imajiner dari Z0 kan? Jadi misalkan Z0 sama dengan apa? Coba bagian realnya misalkan X0 dan bagian imajinernya Y0 ya. Nah, jadi kontinunya ini persisnya kontinu di mana? U dan V-nya. Kontinu di X0, Y0 kan? Iya. Oke, arti U, misalnya U dulu. Arti U kontinu di X0, Y0 itu apa, Asia? Arti U kontinu di 0. Jadi U kontinu di X0, Y0 artinya apa ini? U-nya tadi kan fungsi dua peubah kan? Jadi apa artinya? Kontinu di X0, Y0. Apa definisinya? Definisi fungsi dua peubah yang kontinu artinya apa? Coba diulang. Kasih ya. Kontinu di X0 sama dengan Z itu. Oh, ini di titik ini, X0, Y0. Kan U-nya kan UXY kan, fungsi dua peubah kan. Apa arti kontinu di X0, Y0? Limit. Coba kasih ya. Limit. Limit X menuju 0. Ini yang titik yang dituju, yang bergerak X, Y menuju X0, Y0 dari apa? U apa? Kasih ya. Dari U dalam kurung X0, Y0. X, Y sama dengan U dalam kurung X0, Y0 kan? Oke kan? Dengan cara serupa ini yang V juga sama kan? Iya. Dengan cara serupa yang V juga sama kan? Nah, jadi kita gunakan tadi, coba yang paling awal tadi.
Ini loh. Ini kan? Ini kan yang kita gunakan kan? Nah, sekarang situasinya ini sudah tahu kan? Dan persisnya W0-nya ini adalah yang sekarang bukan di catatan ini, yang sekarang W0-nya adalah FZ0 kan? Kasih ya. Iya. Oke. Nah, jadi oke, ini tahu ini yang akan ditunjukkan kan? Nah, kalau ini ditunjukkan bahwa persis U0-nya nanti itu adalah U X0, Y0 dan V0-nya adalah V di titik X0, Y0, ya kita sudah membuktikan bahwa U dan V kontinu kan? Seperti itu. Benar tidak pernyataan saya? Iya. Baik. Nah, oke, kita lanjutkan. Jadi kalau Anda sekarang kita misalkan salah satu saja detail yang ini. Nah, tentu detail ini akan membutuhkan ini kan? Tadi. Ini kan? Poin pentingnya di bagian itu kan? Nah, sekarang tinggal saya jabarkan di sini. Bahwa limit Z menuju Z0, FZ sama dengan FZ0. Nah, FZ0 ini sama dengan apa, Kasih ya? Sama dengan apa? Lebih detail ini sama dengan apa? FZ0 ini. Kasih ya? Anda masih berada di sini? Masih. Ya, ini sama dengan apa? FZ0. FZ-nya kan saya bisa tuliskan menjadi apa? Di awal tadi FZ-nya adalah apa? UX ini kan? Ini kan? Iya. Oke, jadi FZ0 sama dengan U X0, Y0 tambah IV X0, Y0. Nah, dengan teorema tadi, otomatis ini akan menjadi limit dari X, Y, X, 0, Y0. Ini akan UXY. Ini karena limit ini ada dan nilai ini, maka limit bagian realnya ya ini. Jadi U continue. Dengan cara serupa U juga continue pada setiap titik pada setiap X0, Y0 ini kan. Karena mengambil Z0-nya bisa sebarang pada S. Oke. Jadi artinya U dan V, yang V saya lewati. Jadi U dan V continue pada S. Nah, sekarang Anda punya fungsi dua peubah yang continue pada himpunan tutup dan terbatas. Maka fungsi ini akan mempunyai nilai akan terbatas, dan khususnya fungsi ini akan mempunyai nilai maksimum dan minimum. Oke, Anda pernah belajar ini di Matematika 2A ataupun di KPB ya. Jaminannya itu. Nah, kemudian modulus dari FZ ini sekarang adalah fungsi bukan ini bisa dipandang sebagai fungsi yang mempunyai ini ya, fungsi dua peubah juga. Dan karena U dan V continue, kemudian di sini dalam tanda akar ini bentuk jumlah kuadrat seperti ini, nilainya selalu lebih besar sama dengan 0 untuk berapapun X dan Y, maka jika ruas kanan ini dipandang sebagai fungsi dua peubah juga akan merupakan fungsi yang kontinu, kan? Fungsi yang kontinu kan? Maka fungsi ini adalah fungsi yang terbatas. Kemudian mempunyai dan tercapai nilai maksimumnya tercapai kan? Nilai maksimumnya tercapai pada S itu sendiri. Oke. Nah, artinya dan juga setiap X dan Y ini berkorespondensi dengan Z. Dalam arti Z sama dengan X tambah I kali Y. Jadi artinya fungsi ini
juga terbatas, modulus FZ juga terbatas, dan suatu saat ada nilai Z bintang atau Z1 sedemikian hingga modulus FZ itu, FZ bintang itu atau Z1 itu sama dengan nilai terkecil, dalam hal ini infimum dari semua batas atasnya tadi. Seperti itu. Bisa? Bisa ya? Ada yang bisa mengulang atau merangkum? Atau ada pertanyaan? Atau komentar? Permisi Pak, izin Silakan. bertanya. Silakan. Maaf Pak, saya kurang paham pada bagian Bapak yang menjelaskan tadi tentang infimum tadi munculnya Pak. Oke, jadi misalkan mudahnya seperti ini. Kalau Anda punya fungsi yang terbatas, misalkan Anda di real saja dulu. Misalkan di real saja, fx sama dengan 3x pada 0, 2 misalkan. Oke. Nah, jadi kalau digambar 3x per 0, 2, di sini 6 ya. Nah, saya bisa katakan mutlak fx itu lebih kecil sama dengan 100 tidak? Boleh tidak mengatakan itu? Coba tadi yang bertanya. Boleh Pak. Mutlak fx juga bisa dikatakan apa ini? Lebih kecil sama dengan 7 misalkan, atau 6 di sini persisnya. Nah, tapi kapan ini persisnya dia sama dengan berapa dari semua kemungkinan batas atas itu? Dari yang paling kecil kan? Tidak mungkin ini persis sama dengan 100 nilainya. Tidak ada nilai X yang memenuhi ini. Nah, tapi kalau nilainya ini sama dengan 6, mungkin ada. Misalkan X-nya di sama dengan 2, karena F2 sendiri nilainya sama dengan 6. Seperti itu. Ini pada bilangan real tentu pada bilangan kompleks seperti halnya tadi. Modulusnya tadi tercapai di persis berapa nilainya. Jadi ada dua bagian. Saya juga sendiri salah juga tadi mengartikannya. Bagian yang pertama bahwa terbatas itu bisa untuk batas atasnya berapapun. Tapi kesamaannya artinya tercapai itu hanya untuk batas batas atas yang paling untuk batas atas, tapi tidak semua batas atas. Oke. Atau mungkin sebagai batas atasnya kan bisa saja 6, 6,1, 7, 1000 dan seterusnya kan. Nah, batas atasnya itu yang ini. Kalau ini dibuat sebagai himpunan batas atas, tadi nilai minimumnya dari himpunannya. Tapi karena banyaknya himpunan ini bisa saja tidak tak hingga, maka nilai minimumnya tadi diwakili oleh nilai infimumnya. Seperti itu. Paham ya maksudnya? Iya Pak. Yang lain ada pertanyaan atau komentar yang serupa? Pak mau bertanya Pak. Silakan. Kalau M yang tadi Bapak tulis itu tuh M-nya itu himpunan semua titik batas atas, atau M-nya itu sebuah titik aja gitu yang memenuhi lebih besar sama dengan FZ? Kalau yang di bagian pertama adalah itu apa namanya? Bilangan sembarang batas atas saja. Suatu batas atas. Jadi bisa besar juga nilainya.
Oke, bisa Pak. jauh dari nilai maksimumnya, tapi tercapai dia itu sama, tercapai dia tandanya sama dengan ketika batas atas tadi, himpunan, jika kita buat himpunan batas atas, itu merupakan infimum ya. Berarti Pak yang tadi itu gak perlu ditulis infimum M dong Pak, karena M-nya kan cuma satu, tapi M-nya itu berasal dari himpunan yang batas atas yang Bapak buat. Tergantung ini, Anda terkadang bisa menuliskan misalkan infimum persisnya nilai fx x di domain dari f, misalkan seperti ini, atau Anda tulis dalam notasi infimum mana tadi? Infimum fx x anggota df. Kenapa ini? Paham bedanya? Bukan bedanya apa? Kemiripannya. Kan Anda bisa menuliskan infimum dari suatu himpunan, tapi Anda bisa juga menuliskan infimum seperti ini kan? Bahwa M-nya itu banyak ininya. Seperti itu. Iya Pak. Oke, makasih Pak. Baik. Ada pertanyaan lain? Atau komentar? Bisa ya? Nah, itu tentang kekontinuan nanti mungkin di beberapa sebab berikutnya misalkan terkait dengan integral, misalnya kita bekerja dengan suatu konsep ataupun teorema di mana integral fungsi kontinu itu seperti apa. Dan juga dan juga ada kaitannya nanti ada bahwa misalkan integral pada lintasan tertutup kaitannya dengan fungsi kontinu dan seterusnya. Oke, jadi nanti kita akan juga menggunakan hal ini di bagian berikutnya. Dan juga pada fungsi kompleks ini pertanyaannya adalah seperti ini. Kalau Anda punya fungsi kontinu pada suatu himpunan tutup terbatas, misalkan pada bidang, nah persisnya lokasi di mana modulusnya itu maksimum itu di mana? Apakah di tengah-tengahnya, apakah di titik dalamnya atau di batasnya? Nah ini juga hal yang mungkin saya tidak tahu pernah dipelajari atau tidak ya persisnya di kalkulus Poba banyak. Nah tapi jadi pertanyaan lanjutan dari konsep ini tadi bahwa memang nilai modulus maksimumnya artinya nilai modulusnya yang paling besar dari fungsi tadi pada daerah atau himpunan tutup terbatas tadi tercapai, tapi pertanyaan di mana? Ya di mananya belum tentu di eksplisit dikatakan titik suatu titik. Oke. Nah, tapi ini juga terkait dengan kalau yang Anda pelajari misal analog belum tentu sebab akibat, tapi analognya ketika Anda belajar di kalkulus Poba banyak ataupun matematika 2A itu apa yang bisa dilihat di mencari kandidat maksimum atau minimum? Salah satunya melihat titik stasionernya, melihat titik singularnya, dan melihat batasnya ya, seperti itu. Dan ketika memeriksa hal tersebut, ya kita bandingkan nilainya yang paling besar di mana. Nah nanti kita akan lihat di bagian berikutnya sebagai aplikasi dari integral pada fungsi kompleks, teorema modulus maksimum. Jadi memberitahu kita di mana lokasi modulus tadi yang paling besar di mana. Seperti itu. Oke.
Bisa ya? Baik, saya akan lanjutkan di materi berikutnya mengenai turunan fungsi kompleks. Fungsi. Oke. Oke. Nah, jadi seperti halnya fungsi bernilai real, kita mendefinisikan apa arti dari fungsi f mempunyai turunan di suatu titik. Kita mendefinisikan melalui limit dari pecahan beda. Jadi artinya kalau di kalkulus Anda menentukan bahwa f mempunyai turunan, itu artinya bahwa limit, kalau secara geometris, limit gradien tali busur itu ketika dua titik pada tali busur pada kurva itu salah satu titik yang mendekati titik yang lain, akan limitnya ada, dan limitnya tersebut diinterpretasikan sebagai gradien dari garis singgung pada garis singgung pada kurva di titik tersebut. Oke, jadi secara serupa dengan ekspresi dari itu ya, dari fungsi kompleks itu, jadi fungsi f dikatakan mempunyai turunan di Z0 jika limit Z menuju Z0 dari FZ kurangi FZ0 dibagi Z min Z0 ini ada. Ya, walaupun pada fungsi kompleks kita tidak bisa menginterpretasikan hal ini sebagai gradien garis singgung ya. Seperti halnya pada fungsi pada real. Okay. Secara geometris kita tidak bisa mengatakan ini sebagai garis singgung ya. Oke. Nah, sekarang kita tentu saja nilai limit ini yang didefinisikan sebagai nilai turunan fungsi di titik Z0 ini sendiri. Oke. Nah, jadi notasi f aksen Z0 ini, jadi jika f mempunyai turunan, limit itu ada, dan lebih lanjut nilai limit ini saya namakan sebagai turunan dari f di Z0 dengan notasi seperti halnya fungsi real, yakni f aksen Z0. Ini adalah limit fz dikurangi fz0 dibagi z min z0. Oke. Nah, cara lain adalah tentu saja saya bisa jadi kalau saya tuliskan atau saya misalkan z min z0 ini sebagai delta z, apa artinya? Jadi artinya z menuju z0 itu sama saja saya katakan delta z menuju 0. Bahwa z mendekati z0 sama saja saya katakan delta z menuju 0. Dan dengan cara menulis ini, turunan dari f
di titik Z0 ini akan sama dengan limit delta Z menuju 0 dari katakanlah di sini Fz dikurangi, itu saya ubah Z0 menjadi Z0 tambah delta Z, itu Fz-nya, kurangi Fz0 dibagi delta Z. Oke. Jadi itu arti F mempunyai turunan ya. Nah, contohnya dengan manipulasi seperti ini, contohnya ya mirip seperti fungsi pada bernilai real. Salah satunya misalkan yang mudah, misalkan fungsi Fz sama dengan Z kuadrat, itu mempunyai ini ya, mempunyai turunan ya. Jadi Anda bisa periksa misalkan contoh, misalkan Fz sama dengan Z kuadrat misalnya. Fz sama dengan Z kuadrat misalnya. Oke. Nah, dalam hal ini Fz sama dengan Z kuadrat, kemudian Anda periksa limit Z menuju Z0 dari Z kuadrat dikurangi Z0, atau saya tuliskan secara sistematis, Fz dikurangi Fz0 dibagi Z min Z0, ini sama dengan limit Z menuju Z0 Z kuadrat dikurangi Z0 kuadrat dibagi Z min Z0. Tentu saya bisa membagi Z kuadrat min Z0 kuadrat dengan Z min Z0. Sebab arti dari limit adalah ini tidak pernah sama. Jadi saya Z min Z0 itu bukan bilangan yang bernilai 0. Jadi nilainya akan sama dengan limit Z menuju Z0 dari Z tambah Z0. Yang mana nilainya sama dengan 2Z0. Jadi dalam hal ini jika Fz sama dengan Z kuadrat, maka turunan dari F di titik Z0 nilainya akan sama dengan 2Z0. Oke. Nah jadi untuk fungsi-fungsi yang lain, contoh Z kuadrat, Z pangkat 3, Z maupun fungsi konstan mempunyai turunan, dan lebih lanjut Anda bisa kombinasikan sehingga Anda bisa mengatakan bahwa fungsi suku banyak atau polinom selalu mempunyai turunan. Salah satu contohnya seperti itu. Oke. Dan hal ini tentu perantaranya adalah Anda menggunakan aturan turunan. Menggunakan aturan turunan untuk fungsi kompleks. Oke. Aturan turunan bahwa saya tulis secara ini saja ya, asumsikan F dan G mempunyai turunan, bahwa turunan F tambah G sama dengan turunan F ditambah turunan dari G. Demikian pula Anda bisa menukar atau mengganti tanda tambah menjadi tanda kurang. Kemudian operasi perkalian. Oke. Operasi perkalian menjadi vaksin Z0. Jadi ini hanya menggunakan definisi turunan, tentu Anda bisa memeriksanya. Dan juga hasil bagi. Oke. Asalkan turunan, asalkan nilai fungsi dari fungsi yang menjadi penyebut ini tidak bernilai 0. Tidak bernilai 0. Ini adalah sen V min Fz0 Q aksen Z0. Dan seterusnya. Oke. Nah, dengan paling tidak dengan penjumlahan, pengurangan ini maupun dikalikan dengan skalar, Anda tahu bahwa turunannya bersifat linear. Kemudian Anda seperti sebelumnya, kalau penjumlahan dua fungsi, Anda bisa kembangkan menjadi penjumlahan n fungsi dengan menggunakan
induksi matematika, demikian juga dengan perkalian. Oke. Nah, jadi dengan hal tersebut kita bisa menunjukkan tadi contohnya bahwa fungsi suku banyak selalu mempunyai turunan. Oke, seperti itu contohnya. Nah, itu jadi contoh yang fungsi yang mempunyai turunan. Nah, sekarang kita akan lihat contoh fungsi yang tidak mempunyai turunan di suatu titik. Nah, kemarin sudah dibahas limitnya. Kemarin sudah kita bahas yang mirip seperti ini. Jadi kita tinjau yang sederhana adalah apa? Misalkan FZ sama dengan Z konjugat ya. Seperti ini. Z konjugat seperti ini. Nah, fungsi F ini tidak mempunyai turunan di 0. Tidak mempunyai turunan di 0 ya. Mengapa? Nah, yang lalu kita periksa bahwa, nah jadi untuk memeriksa punya turunan atau tidaknya kita periksa limit Z menuju 0 dari apa? FZ dikurangi F0 dibagi dengan Z min 0 ya. Seperti itu. Dibagi dengan Z min 0. Nah, ini sama dengan apa ini? Di sini. Oke, kalau dilanjutkan ini sama dengan apa? Agnes Indarwati. Kalau dilanjutkan sama dengan apa, Agnes? Yayan Febriansyah. Kalau dilanjutkan ini menjadi apa? Limit Z menuju 0 dari konjugat Z. Dari Z konjugat. Z konjugat ya. Karena F0-nya 0, kemudian dibagi? Dibagi Z. Oke, kemarin kenapa ini limitin tidak ada? Secara sekilas bagaimana cara Anda menjelaskannya? Mengapa limitin tidak ada? Apa yang dilakukan? Di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas ini. Mengapa limit ini tidak ada? Mengapa? Yayan? Mengapa limitnya tidak ada? Kemarin bagaimana cara memastikan bahwa limit ini tidak ada, Yayan? Mengambil dua garis atau apa? Yang melewati titik tersebut. Okay. Kalau misalkan nilai limitnya titik tersebut titik berapa di dalam hal ini? Persisnya berapa? X sama dengan 0 sama Y sama dengan 0. Oke. Kemudian diperoleh limitnya bagaimana? Masing-masing. Diperoleh ketika X yang menuju 0 berarti nilainya itu sama dengan I. Kalau yang Y sama dengan 0 nilainya itu 1. Jadi karena berbeda jadi tidak ada. 1 dan min 1 ya kalau nggak salah. Kemarin. Ya oke, nilainya yang penting berbeda. Kemudian ini
limitnya tidak ada ya. Iya. Nah, apakah ini dapat Oke, pertanyaannya hanya di titik 0 saja atau yang di Z0 juga tidak ada ini, Yayan? 0 ini punya kekhususan atau misalkan di 1 masih mempunyai turunan fungsi ini? Atau memang hanya di 0 saja, Yayan? Atau malah ekstrimnya sebarang titik lain? Di 0 saja mungkin, Pak. Mungkin di 0 saja. Oke. Yang lain ada mempunyai pendapat yang lain? Apakah bisa dikatakan untuk setiap bilangan kompleks Z0 atau di yang lain juga masih atau memang hanya di 0? Jacqueline Tutuhatu Newa, Anda mempunyai pendapat lain? Jacqueline? Jacqueline? Iya Pak, kenapa? Ya. Iya Pak, maaf Pak, tadi saya kurang dengar poin terakhir. Kenapa? Oke, jadi ini contoh ini memang tidak mempunyai turunan di 0 saja atau dapat diperluas untuk turunan, tidak mempunyai turunan di setiap bilangan kompleks fungsi konjugat ini. Di 0 saja atau di Z0 atau di 1 malah mempunyai turunan atau yang lain? Kesimpulannya ini dapat diperluas atau memang hanya di sini atau seterusnya? Oke, jadi apakah ya? Sepertinya bisa diperluas sih Pak. Oke, apakah F maksudnya diperluas mempunyai turunan di Z0 atau tidak mempunyai turunan di Z0? Tidak punya turunan. Oke. Di Z0 yang tidak 0. Oke, bagaimana cara memeriksanya? Jacqueline? Ya, limitnya tadi dihitung kan? Limit. Ya. Oh. Menuju yang kemarin yang tinjau sepanjang X sama dengan 0 itu bukan Pak? Nah, ini yang tadi kan? Yang ya. ini tadi. Nah, yang sekarang apa yang dilakukan? Untuk memeriksa punya turunan di Z0 atau tidak? Yang dihitung apa? Atau yang diperiksa apa? Limit Z menuju Z0 dari definisi turunan? FZ dikurang FZ0. FZ dikurangi FZ0. Dibagi Z kurang Z0. Oke, Z kurang Z0. Nah, yang pertama apa? Yang ini Z konjugat dikurangi Z0 konjugat ya? Nah, yang kedua apa? Z min Z0 kan? Iya. Nah, kemudian mengapa limit ini ada atau tidak? Langkah berikutnya apa? Yang krusial. Kalau kita ambil misal Z-nya itu Z-nya itu X plus Y gitu terus dijabarin gitu, itu bukan Pak? Bisa. Atau cara melihatnya analognya dengan kasus sebelumnya apa yang bisa kita perhatikan apa? Ini satu langkah lagi untuk menyederhanakan ini apa? Supaya mirip seperti contoh di 0 saja. Mirip seperti ini argumennya. Yang kita lakukan apa? Satu langkah lagi. Apa yang perlu diubah? Satu langkah. Ya, Anda ini ya, apa namanya? Perhatikan bahwa modulus Z
Z konjugat dikurangi Z0 konjugat sama dengan konjugat dari Z min Z0 kan? Oh iya, iya Pak. Nah, itu bisa langsung kan? Limit Z menuju Z0. Z min Z0 konjugat Z min Z0. Nah, nanti argumennya ya seperti yang sebelumnya, tinggal ambil garis yang melalui, tinggal ambil misalkan garis Y sama dengan X0, Y sama dengan Y0, atau saya tuliskan dulu misalkan Z0-nya itu sama dengan X0 tambah Y0. Nah, jadi nanti mengambil garisnya tinggal mengambil garis X sama dengan X0, kemudian Y-nya bergerak, dan sebaliknya garis Y sama dengan Y0, kemudian X-nya bergerak. Limitnya diperoleh dua limit yang berbeda, maka limit ini tidak ada. Nah, jadi artinya fungsi modulus Z ini adalah fungsi yang mempunyai apa? Tidak mempunyai turunan di sini. Fungsi ini kontinu tidak? Tidak mempunyai turunan karena limitnya tidak ada. Jadi F tidak mempunyai turunan. Bahkan artinya tidak mempunyai turunan di setiap titik itu artinya tidak mempunyai turunan pada bidang kompleks kan? Pada bidang kompleks. Nah, oke. Mengaitkan dengan konsep sebelumnya, fungsi ini kontinu tidak? Coba, fungsi ini kontinu tidak? Sekarang dia itu tidak mempunyai turunan, atau mungkin sebelumnya harusnya tadi kita bahas kontinuan. Tapi oke, ini sekarang kita punya contoh fungsi fz sama dengan modulus konjugat z. Ini tidak mempunyai turunan. Nah, pertanyaannya fungsi ini kontinu tidak? Katarina? Katarina? Fungsi Z konjugat ini kontinu tidak? Di Z0. Katarina? Baskara? Siapa? Katarina? Ya, Pak. Atau Baskara? Oke. Fungsi FZ sama dengan konjugat Z ini kontinu di Z0 tidak? Baskara. Apakah kenapa ini? F Z sama dengan Z konjugat ini kontinu di Z0. Baskara? Kontinu di Z0 tidak? Kalau menurut saya tidak, Pak, karena dari definisi limitnya nanti jadi per Z0 kurang Z0 nanti hasilnya tidak terdefinisi. Yang mana? Kalau misalnya kita menggunakan definisi turunan, ya Pak. Ya, oke. Ya, tadi sudah dibahas bahwa tidak mempunyai turunan kan? Ya. Limitnya tidak ada. Nah, pertanyaannya kekontinuan. Bukan mempunyai turunan atau tidak. Ini saya garis bawahi. Seharusnya tidak, Pak. Mengapa tidak? Karena dia tidak memiliki turunan di Z0. Oke, apakah betul seperti itu konsepnya? Kalau di bilangan real, misalkan di pengantar analisis real, jika F tidak mempunyai turunan, apakah dia tidak kontinu? Baskara? Atau ini dulu, Baskara, apa definisi dari fungsi F yang kontinu ini? Baskara? Baskara? Ya Pak, sebentar Pak. Masih. Definisi F kontinu di Z0 artinya apa? Dengan menggunakan limit.
definisi F continue di Z0 artinya apa, Baskara? Baskara? Ya Pak, sebentar. Apa? Ya, Masih bingung Pak, sebentar. continue aja, continue. Ini di kalkulus, di matematika 1A. Limit fungsinya sama dengan apa, Baskara? Atau tadi limit Z menuju Z0-nya sama dengan Z0. Limit Z menuju Z0 dari apa? FZ sama dengan FZ0. FZ0. Oke. Ini kan yang akan dicek kan? Iya. Ya jangan lari kemana-mana dulu. Jangan lari ke turunan dulu atau apa. Ini yang dipegang. Kecuali nanti ada beberapa kasus yang mengaitkan ada turunan dan kontinuan kan? Ya Pak. Oke. Nah, di sini bagaimana, Baskara? Jadi yang Anda periksa apa? Oke, limitnya dulu saja. Limit Z menuju Z0 dari Z konjugat kan? Iya Pak. Nah, itu sama dengan? Dengan Z0 konjugat. Loh, itu yang ditunjukkan. Itu yang ditanyakan. Ke arah itu apa yang dilakukan? Oke, coba saya beri petunjuk. Ini bisa dinyatakan sebagai ini tidak? Limit fungsi dua peubah tidak? Bisa Pak. Oke, jadi misalkan Z-nya sama dengan X tambah Y kan? Iya Pak. Oke, jadi maka FZ-nya atau Z konjugatnya sama dengan apa? Baskara? X kurang Y. X dikurang Y kan? Iya. Nah kemudian misalkan juga Z0-nya sama dengan X0 tambah Y0 kan? Iya. Oke, jadi artinya untuk mencari limit ini, saya ingin mencari limit fungsi dua peubah dari ini dan ini kan, Baskara? Ya, Pak. Oke, yang pertama apa? Limit. Artinya Z menuju Z0 bisa saya tuliskan menjadi X, Y kalau fungsi dua peubah dari X0, Y0 kan? Dari apa ini? Yang pertama apa, Baskara? Fungsinya apa? Dari X kurang Y. Dari X saja kan? Karena melihatnya fungsi masing-masing bagian real dan bagian imajiner dari fungsinya adalah fungsi dua peubah kan? Iya. Nah ini sama dengan apa ini? Sama dengan X0. X0. Kemudian yang kedua? Yang imajinernya limit X. Oke, X0, Y0 dari apa, Baskara? X sama dengan Y, dari Y sama dari, dengan Y0. Ini masuk ini hitungannya. Tambah I kali min Y kan? Iya, kali Y. Sama dengan? Baskara? Harusnya min Y0. Min Y0, oke. Nah jadi artinya limit fungsi dua peubah dari masing-masing dari bagian real dan bagian imajiner dari fungsinya ini ada, maka limit fungsinya ada kan? Ada Pak. Dan persisnya limit apa ini mengganggu? Z menuju Z0 dari FZ atau Z konjugat ini sama dengan apa? Ya saya susun tinggal saya susun kan? Ini sama dengan apa, Baskara? Jadi sama dengan limit diuraikan jadi limit X, Y dari X0, Y0 dari X tambah X kurang Y. Nanti hasilnya sama dengan X0 kurang Y0. X0 kurangi Y0. Nah ini sama dengan apa? Sama dengan Z0 konjugat. Oke, atau X0 tambah Y0 konjugatnya atau ini Z0 konjugat. Nah ini baru menunjukkan bahwa nilai fungsinya sama dengan nilai limitnya. Nah jadi artinya fungsi ini adalah fungsi yang continue kan di Z0. Yeah. Nah karena Z0-nya sembarang, jadi F-nya continue pada bidang kompleks. Iya. Nah jadi artinya apa? Walaupun jadi artinya F Z sama dengan Z konjugat ini walaupun tidak
mempunyai turunan pada bidang kompleks, fungsi ini masih kontinu pada bidang kompleks. Oke. Nah, ini kasus ini kita lihat bahwa artinya apa? Kekontinuan tidak selalu mengakibatkan fungsi tersebut mempunyai turunan. Salah satunya. Nah, tapi kita akan lihat sebentar lagi, dan juga mungkin Anda sudah pernah melihatnya berulang kali di Matematika 1A atau pengantar analisis, bahwa analisis real, bahwa fungsi f yang mempunyai turunan di suatu titik, pasti fungsi tersebut kontinu pada titik tersebut. Jadi Anda perhatikan ya, jika dan makanya. Jadi jika f mempunyai turunan, maka f kontinu. Tapi jika f kontinu, belum tentu f mempunyai turunan. Dan sebaliknya, jika f tidak mempunyai turunan, belum tentu f-nya tidak kontinu. Jadi Anda perhatikan itu ya. Jangan mencampurkan logika dengan apa istilahnya, menyamakan kebalikan dengan kontraposisi dan seterusnya. Oke, jadi diperhatikan ya. Oke, jadi itu poin terakhir. Saya akan menuliskan ya, ini hanya pengulangan bahwa jika f mempunyai turunan maka f kontinu. Oke, jadi suatu fakta atau pernyataan, jika f mempunyai turunan di Z0, maka f kontinu di Z0. Nah, kesimpulan yang Anda bisa periksa seperti ini. Jika mempunyai turunan, ya pasti kontinu. Jika tidak mempunyai turunan, belum tentu tidak kontinu. Tapi seperti tadi contohnya. Nah, mungkin yang bermanfaat adalah Anda bisa melihat kontraposisinya. Kontraposisinya apa? Kontraposisi dari ini apa? Ari ada? Kontraposisinya apa? Ari? Kontraposisi dari pernyataan ini apa? Ari? Jovanka? Iya, Pak. Kontraposisi dari pernyataan ini apa? Jika F tidak kontinu di Z0, maka F tidak mempunyai turunan di Z0. Nah, jadi itu. Jadi kalau sudah tidak kontinu, maka pasti tidak mempunyai turunan. Nah, tapi jika tidak mempunyai turunan, hati-hati. Jangan disimpulkan bahwa fungsi F itu tidak kontinu. Seperti itu. Ya. Oke, kita akan coba lihat sekilas mengapa ini benar. Tentu pertanyaan, jika ingin menunjukkan bahwa F itu kontinu, jadi artinya limit fungsi sama dengan nilai fungsi. Targetnya seperti itu. Oke, jadi tentu saya hitung nilai limitnya. Kemudian saya tuliskan FZ dikurangi. FZ ini saya tuliskan ulang supaya saya bisa menggunakan definisi turunan. Bahwa definisi turunan saya akan menghitung limit Z menuju Z0 dari FZ min FZ0 dibagi Z min Z0. Jadi saya bisa tuliskan menjadi ini, FZ dikurangi FZ0 dibagi Z min Z0. Nah, supaya kembali seperti FZ, saya kalikan dengan Z min Z0 tambah FZ0-nya itu sendiri. Oke. Nah, jadi artinya apa? Bagian yang pertama akan menjadi F aksen Z0. Nah, tentu saja saya bisa mengalihkan, dan sebelum itu saya bisa mengalihkan dan membagi dengan Z min Z0. Mengapa? Karena limit Z menuju Z0. Artinya Z-nya tidak pernah sama dengan Z0. Jadi Z min Z0 ini bukan bilangan yang bernilai 0. Jadi saya bisa mengalihkan sekaligus membagi. Nah, yang limit yang bagian yang pertama ini adalah F aksen Z0. Yang bagian kedua limitnya adalah 0. Dan bagian yang terakhir FZ0 itu sendiri. Sehingga hasil akhirnya limit Z menuju Z0 dari FZ sama dengan FZ0. Jadi artinya F kontinu di Z0. Seperti itu. Bisa ya? Ada pertanyaan atau komentar?
pertanyaan atau komentar? Nadira, Fasya Pratiwi, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke. Kalau misalnya F-nya tidak mempunyai turunan, apa yang bisa disimpulkan? Apakah F-nya tidak kontinu, atau apakah F-nya masih mungkin kontinu? Nadira. Kalau tidak punya turunan, masih mungkin kontinu, Pak. Masih mungkin kontinu? Masih mungkin juga tidak kontinu, tidak? Iya. Mungkin juga ya, tidak kontinu. Tapi yang pasti, kalau misalnya F-nya tidak kontinu, apa yang bisa disimpulkan, Nadira? Tidak mempunyai turunan. Tidak mempunyai turunan. Bisa ya, jadi membedakan itu ya. Sebab akibat apa, kesimpulan apa, seperti itu ya. Ya, Pak. Baik. Oke, saya kira kuliah sampai di sini. Nah, mungkin ada satu yang tertinggal mungkin tentang persamaan Cauchy Riemann. Nanti mungkin saya coba lanjutkan di hari Senin dan tambahkan catatan supaya efektif waktunya. Oke, saya